Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tirajut? Kita buat topi lucu ini yuk. Nah, topinya lucu ya. Ada rambutnya. Nah, sediakan bahan-bahan berikut untuk teman-teman yang mau bikin. Kita pakai benang Milko. Nah, seperti ini benang polister juga bisa ya. Sediakan 2 warna. Ini saya pakai coklat untuk rambut dan ini warna BW ya. BW untuk topinya, untuk warna disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini masih sisa, nanti yang putih ini akan sisa sedikit dan yang coklat pasti sisa setengah. Untuk rambutnya tergantung mau panjangnya. Nah, untuk hooknya saya pakai nomor 2,75 ya, atau setara dengan 3 kalau tulip itu. Nah, disesuaikan aja untuk hooknya dengan pelai benang yang teman-teman pakai. Nah, ini buat lingkaran seperti ini untuk dasar topi. Untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di tutorial membuat topi tora ya. Nanti akan saya cantumkan link, atau membuat dasar peci. Nah, sama rumusnya seperti itu. Buat 6 row. Buat 6 row. Di 6 row itu dikurangi ya, dikurangi increase 2, jadi totalnya 88 motif. Nah, ini row 7, lanjut row 7, masing-masing loop di DC keliling 1 putaran ya, sama masing-masing loop 1. Jadi total loopnya itu ada 88 di row 7. Untuk ukuran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini dilanjutkan. Karena ini untuk ukuran balita, saya pakai 7 row dengan kelipatan 88 untuk 22 motif. Untuk ukuran disesuaikan saja, dikurangi per motifnya biar gampang menghitungnya. Nah, ini lanjut, sekarang kita buat motif. Ini motifnya simple sekali ya, hanya DC saja, DC skip gitu. Nah, ini chain 3 kali, lalu buat DC 1 di tempat yang sama. Nah, ini salah, kita ulangi, buat sambungannya yang di tengah ya. Buat DC 1 lalu di skip 3, lalu DC di loop keempat 2 kali, lalu chain 1 kali, DC lagi di tempat yang sama 2 kali. Nah, ini motifnya simple, bagus untuk teman-teman pemula yang mau belajar rajut. Nah, seperti ini. Maaf ya kalau videonya agak saya cepetin untuk durasi. Nah, lanjutkan seperti ini, kelipatan 4, nanti ini akan ada 22 motif. Untuk ukuran teman-teman sesuaikan, cara pengurangannya dikurangi per motif di bagian DC keliling untuk membuat dasar seperti itu. Kalau mau nambah ya tambah juga. Nah, ini sudah di bagian akhir sambungan. Cara sambungnya seperti ini. Kita masuk ke loop ketiga di bagian chain, masuk ke sini lalu di SC. Nah, seperti ini. Ini nanti sambungannya ada di tengah, lalu buat chain 3 kali. Lalu DC lagi, tempat yang sama, lalu DC di space berikutnya, sini. Di motif berikutnya, chain. Nah, lanjutkan seperti ini, caranya mudah ya. Ini teman-teman kerjakan sesuai ukuran yang diinginkan ya. Misalkan mau berapa motif pasnya itu 5 motif atau 5 motif kurang bisa 6, nanti disesuaikan ukurannya dengan kebutuhan masing-masing. Nah, seperti ini dilanjutkan. Nah, ini saya buat 5 ya, 5 row, 5 motif, 1 2 3 4 5. Ini saya rasa sudah cukup, sudah 5 motif. Ini ukurannya saya buat untuk balita. Karena dia bahannya stretch, ini bisa dipakai sampai umur 5 tahun. Kalau anaknya mungil bisa lebih juga. Nah, ini yang bagian akhir, langsung saja di sini ya. Di slip stitch ke sini ke loop yang ketiga di bagian chain. Kita buat chain 1 lalu SC di tempat yang sama. Nah, ini
tinggal dilanjutkan SC keliling masing-masing loop 1. Nah ini 1 ya, ini kan ada 4 loop, diisi masing-masing 1. Yang bagian chainnya itu jangan diisi, bagian ini loopnya ini aja. Nah ini bagian tengah yang ada chain itu jangan diisi. Jadi biar kembali ke loop awal 88. Seperti ini dilanjutkan, jangan terlalu kuat juga. Tarikannya santai aja. Nah ini sudah di bagian akhir. Sudah di bagian akhir SC, lalu kita slip stitch ke SC yang pertama seperti ini. Nah sekarang kita lanjut untuk bagian sisi topi. Karena mau membuatnya itu bergelombang, jadi saya buat masing-masing loop ini di increase 2 DC ya. Terus tadi chain 3, lalu di DC di bagian front loopnya saja. Nah ini di front loop ya teman-teman, saya kerjakan. Nah ini yang bagian depan saja, karena yang di bagian belakangnya itu untuk nanti kita tanam rambutnya. Nah yang ini jadi dikerjakan DC nya ini di bagian front loopnya saja di sini. Nah yang ini ya, di sini dikerjakan untuk sisi topinya, jadi yang back loopnya itu jangan diisi. Nah yang front loopnya aja sekali lagi saya jelaskan, diisi DC increase bagian front loopnya saja. Kalau misalkan tidak mau terlalu bergelombang juga bisa teman-teman selang-seling yang 1 DC 2 DC 1 DC 2 DC. Kalau saya ini karena untuk anak-anak ya biar lucu, jadi saya pakai bergelombang, masing-masing loop di increase 2 DC. Nah seperti ini kerjakan. Nah ini sudah di bagian akhir row pertama, kita slip stitch ke chain yang pertama tadi. Lalu lanjut row 2, masing-masing loop diisi dengan 1 DC. Ini teman-teman kerjakan sampai row ketiga seperti ini. Jadi bagian sisi topinya ini saya buat hanya 3 row ya. Row pertama yang tadi, row kedua yang ini, lalu satu lagi row ketiga dikerjakan sama dengan row kedua. Masing-masing loop hanya diisi dengan 1 DC saja. Nah seperti ini dilanjutkan sampai ketemu di bagian akhir selesai ya. Nah seperti ini bergelombangnya, tapi nanti kalau udah jadi bagian ketiga nggak terlalu keriting gini, jadinya lucu. Nah ini sudah di bagian akhir row ketiga, sudah selesai. Kita putus benang. Ini benangnya kita sembunyikan dulu. Bebas dengan cara masing-masing cara menyembunyikan benangnya. Seperti ini mudah ya, topinya simple tapi lucu. Nah ini sudah selesai untuk topinya. Lalu sekarang kita lanjut menanam rambutnya. Cara nanam rambutnya seperti ini, posisi topinya begini. Nah ini yang DC tadi, yang back loop yang disisakan ini di sini. Nanti rambutnya kita tanam di sini. Lalu posisi topinya seperti ini. Nah ini untuk benang coklat tadi, untuk panjang rambut disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kalau saya ini saya potong benangnya itu ukuran 70 cm, lalu saya bagi 2, dilipat 2 seperti ini.
Jadi masing-masing potongan rambutnya itu 70 cm, tapi kembali ke teman-teman, kalau mau pendek boleh dikurangi, mau panjang silakan ditambah. Nah, seperti ini. Kalau potongnya 70 cm, satu gulung itu bisa untuk 2 topi. Nah, lalu dilipat 2, lalu masuk ke sini. Ambil ini harus tengah-tengah ya, jangan geser supaya nanti ujung rambutnya tuh sama, lalu ditarik. Nah, seperti ini. Ulangi yang berikutnya. Dilipat, dirapikan ujung dan ujungnya, tarik. Nah, seperti ini. Masukkan. Nah, ini harus pas ya, jangan miring-miring biar ujung rambutnya yang sudah tertanam itu nanti sama, enggak panjang sebelah-sebelah. Ini dilanjutkan semuanya, pengerjaannya seperti ini, mudah ya. Nah, seperti ini. Teman-teman lanjutkan. Keliling semuanya, jangan ada yang dilewat. Nah, sambil nunggu rambutnya tertanam semua, kita buat untuk ini opsional ya, yang mau dikasih silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ini pita saya pakai benang polyester. Cara membuat pitanya seperti ini, buat chain. Buat chainnya sebanyak 20. Chain sebanyak 20. Lalu plus 1 jadi 21, lalu di DC di loop berikutnya di SC. Nah, ini masing-masing loop di SC 1 kali. Ini dikerjakan sampai selesai, sampai ke ujung. SC masing-masing 1. Nah, ini sudah di bagian akhir. Lalu lalu dibalik, dikerjakan di bagian back loopnya saja. Nah, ini masuk ke back loopnya, ini benang sisanya kita bawa biar rapi. Nah, ini dilanjutkan di bagian back loopnya saja ya, jadi nanti hasil pitanya itu garis-garis. Dikerjakan sampai akhir semuanya back loop. Nah, ini row 2 sudah selesai. Lalu chain lagi 1, lalu dibalik, kerjakan lagi di SC di bagian back loop. Nah, ini teman-teman kerjakan sampai 10 row ya. Tapi kalau untuk ukuran boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau saya buat ini tadi 20 SC, 20 chain dengan 10 row bolak-balik. Kalau mau ditambah, mau ukuran pitanya lebih besar, silakan. Ini teman-teman kerjakan sampai 10 row. Nah, ini sudah 10 row ya, ada 5 garis, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, tadi saya kerjakan 10 row, lalu kita buat membentuk pita di bagian tengah ini, nanti kita ikat. Ikatnya boleh dengan benang yang sama atau berbeda. Ini saya pakai benang yang sama dengan topinya. Kita ikat tengah-tengah ya, biar simetris, kiri dan kanan diperhatikan biar panjangnya sama. Nah, ini jadi agak panjang yang kanan, jadi saya lilitnya ke arah yang kanan biar mengecil. Biar terlalu panjang
biar nggak terlalu panjang yang kanan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Ini untuk nanti bagian dalam yang ada ikatannya. Ini ikatannya sengaja saya sisain untuk jahit ke topinya nanti. Nah, seperti ini pitanya. Nah, ini untuk topinya tadi sudah selesai ditanam rambut semuanya, lalu dibagi dua dengan ukuran yang sama. Sini. Nah, sama ya, karena tadi udah buatnya genap, jadi cara membaginya juga mudah. Tengah-tengahnya di sini. Nah, lalu teman-teman kepang. Nah, ini cara kepangnya seperti ini, dibagi 3 atau lebih mudah kalau misalkan teman-teman punya manekin kepala itu bisa dipakai ya. Ditaruh di manekin gitu, karena ini agak susah keterbatasan tempat. Jadi saya contohkan seperti ini ya, cara kepangnya mudah kok teman-teman semua pasti bisa. Cara kepangnya, nah seperti itu ya. Nanti keduanya dikerjakan yang sama, boleh dikepang satu, tapi kayaknya cantik dikepang 2 sih. Kalau satu nanti jadi ketarik. Karena modelnya untuk kepang 2 ya. Nah, untuk pasang pitanya di sini saya pakai di sisi sebelah kanan di sini. Tidak di tengah-tengah, agak ke samping, itu peletakannya disesuaikan selera. Nah, ini sudah saya jahit ya. Untuk sisinya saya jahit pakai benang jahit hanya di 4 sisinya saja, lalu di tengah di sini, di sini, di sini, lalu di sini aja yang dijahit. Nah, ini udah selesai saya kepang ini. Lalu buat teman-teman chain, ini saya buat chain tadi sebanyak 50 chain ya untuk talinya. Seperti ini, ditalikan di pita. Mudah, simple, dan lucu pastinya. Nah, ini nah seperti ini sudah selesai. Ini bisa dipakai mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun ya. Untuk ukuran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan komen.